Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rifin Bob di konten surat. Sorry buat sahabat-sahabatku yang selalu setia dengan konten surat ini, terutama untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabatku yang selalu tanya di chat, Mas Bob tolong bikinin kotoba ngecor, kotoba pekerjaan konkrito. Alhamdulillah bisa kesempatan sekarang. Oke, sebelum ke kotobanya, sebelum ke nama-namanya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau saya ada salah kata, kalau saya pembawaan kontennya kurang enak di hati kalian semua, atau menyinggung kalian semua, atau ada kesalahan dalam tata bahasa saya. Saya mohon maaf, semoga kalian bisa memaafkan semua kesalahan-kesalahan saya. Oke, sebelum memulai ke kotobanya, kita rokokan dulu. Sorry, ini sambil dipegang ya kameranya. Jadi agak goyang-goyang, mohon maaf banget. Kita rokokan dulu. Jadi silakan buat kalian yang pengen rokokan, rokokan dulu. Mau ngopi, ngopi dulu. Biar santai, biar kotobanya masuk. Oke. Nomor satu ada Inbata. Inbata ini gunanya untuk nyalurin listrik, untuk menyalurkan listrik supaya alat penggetarnya itu bisa bergetar. Nah, alat penggetarnya itu apa namanya? Saya tongolin juga di situ gambarnya. Itu namanya baibureta. Nah, kemarin saya tanya ke teman saya yang selalu kerja ngecor, saya tanya baibureta itu dari bahasa mana? Nah, ternyata itu bahasa serapan yang artinya sebenarnya itu nama aslinya itu vibrator kalau nggak salah. Vibrator. Jadi bahasa Inggris. Jadi di Jepangin bilangnya baibureta. Nah, terus ada yang kecil lagi yang mirip kayak Inbata. Saya kurang tahu namanya apa ya. Ada yang bilang bako, ada yang bilang apa gitu. Cuman saya karena sering kerja Tobi, jadi saya kurang tahu. Cuman ada gambarnya kayak gini gambarnya. Jadi buat kalian yang tahu namanya apa, silahkan di kolom komentar ya. Tolong bantu saya juga ini. Intinya ada gambar lah ya, ada gambarnya. Nanti kalian, semisal kalian datang ke Jepang yang kerja ngecor, udah tahu nih ada gambar. Cuman namanya saya kurang kurang yakin gitu mana yang benernya. Nah, terus ada Hendo, Hendo Baibu. Hendo Baibu ini, kalau yang tadi kan Baibu Reta kan dia panjang. Kalau Hendo Baibu kan kayak gini ya tuh. Bentuknya beda kan. Nah, ini Hendo Baibu ini gunanya untuk geterin si papan cornya dari luar. Kalau Baibu kan dari dalam ya. Jadi dimasukin tuh barengan sama cor-coran masuk, Baibu juga dimasukin supaya menyebar rata kan si cor-corannya. Nah, kalau ini gunanya untuk di papan cornya itu, di kata wakunya. Jadi supaya Baibu yang dari dalam itu kan pasti ada yang nggak masuk ya. Kayak misalkan ada pola-pola gitu ya. Kayak jendela, kayak pintu, itu kan ada polanya tuh. Itu kadang kan nggak bisa dimasukin sama Baibu, sama Baibu retanya. Jadi gunanya gunanya ini untuk tempat-tempat yang susah, kayak kaidang, kayak gitu yang susah-susah. Pembantu lah ya, pembackup lah. Nah, terus ini ada garokan, kayak garokan padi itu kan. Ya kalian pasti tahu lah garokan kayak gini juga. Biasa juga kan kalian lihat ngecor jalan kan di Indonesia juga ada kan. Ngecor jalan kan biasanya pakai ini nih, digarok-garok kan. Bahasa Jepangnya kuwa. Semua cangkul namanya kuwa kalau nggak salah di Jepang. Mau kan yang kecil, mau yang gede, mau yang sedang, bilangnya kuwa. Kalau di kita kan macam-macam ya. Ini kan bilangnya garokan gitu ya, garokan padi, garokan jerami. Ya yang model-model gini garokan, bukan pacul bilangnya kan. Kalau pacul beda lagi kan. Di Jepang tuh mau pacul, mau garokan, mau apa, bilangnya kuwa. Ya model-model kayak gini. Nah, terus ada untuk ngalusin kan. Ya, untuk ngalusin ini namanya kote. Jadi mau bentuknya kayak gimana pun, tetap bilangnya kote. Maksudnya bentuk untuk ngalusin si cor-coran ini ya. Nah, terus ada mobil. Mobil yang bukan ngangkut sih, mobil yang nyedot si cor-corannya ini terus dikeluarin. Kan ada selangnya nih ya. Ini namanya pompusa. Nah, jadi kerja ngocor tuh ada yang dokosang, ada yang memang dia itu dari mobil kayak gini. Jadi dipecah-pecah di Jepang itu ya. Yang ngalusin ngalusin, namanya domayasang gitu ya. Terus yang ini yang nyupir mobil ini yang
ngeluarin cor-corannya itu ya dari selang itu namanya pompiasang kan. Jadi dipisah-pisah. Kalau saya kebetulannya karena Tobi, kalau Hima ya ikut Dokosang. Dokosang itu yang tadi, yang ngebaibu gitu, yang ngebantu-bantunya gitu. Jadi dipisah-pisah di Jepang itu ya. Enggak, semua kerja ngecor tuh bareng gitu, sama enggak. Tiap perusahaan tuh dibagi-bagi, ada bagian-bagiannya. Jadi nanti kalian kalau dapat kerja ngecor, kemungkinan itu ada 3. Kalau enggak yang ngalusin, ya berarti yang ikut di mobil. Kalau nggak ikut di mobil ya berarti kayak saya, Dokosang, yang ngebaibu, yang soji gitu, yang rekep-rekep, yang bersih-bersih. Nah kalau kalian kebagiannya kayak saya, Dokosang, nah itu nanti banyak. Ada kusi. Kusi itu untuk, misalkan ada bikin ya, bikin, bilangnya tesuri kalau di Jepang ya, tesuri. Apa sih? Kalau di balkon kan biasanya ada sekatnya tuh ya, tinggi ya. Supaya kita nggak jatuh keluar, kan ada sekatnya ya biasanya. Bilangnya apa sih kalau di Indonesia itu ya? Susah juga ngasih tahunya apa ya. Nah itu kan si papanya itu kan nggak sampai bawah, ada celaknya. Nah nanti itu ditutupin pakai kusi namanya. Nah kusinya juga itu ada macam-macam, ada yang pakai besi, ada yang pakai plastik. Nah ya kalau yang pakai plastik itu namanya purastiku kan. Orang Jepang bilang pura kusi bilangnya gitu. Kalau yang besi tetsukushi, karena besi kan tetsu kan, tetsukushi. Nah karena saya nggak ada gambar, nggak sempat foto ya, dan ngejelasinnya juga agak susah ini ya, ngecontohinnya, karena memang harus ada, ya bener-bener harus ada wujudnya gitu. Kalau cuman ngomong kayak gini kan ya kalian juga nggak bakalan paham banget. Cuman intinya kalian tahu lah, maksudnya tahu bahasa Jepangnya. Jadi semisal nanti ke Jepang, udah ke sini dateng, terus orang Jepang ngasih tahu, kalian udah tahu dulu gitu. Tapi setidaknya kalian bahasa Jepangnya gitu ya, kotobanya kalian udah megang. Walaupun bendanya yang mana nih gitu ya. Itu kan nanti bisa menyusul lah kalau ada di sini. Dan orang Jepangnya pun bakalan ngewajarin lah, namanya juga baru pertama dateng kan. Ambilin ini, ambilin itu kan belum paham. Tapi kalau udah tahu namanya kan cepet. Oh ternyata ini yang kemarin aku lihat di Mas Bob gitu kontennya. Banyak ada tatakibo. Tatakibo itu yang mirip kayak palu, cuman dia pakai kayu. Itu gunanya untuk mukul-mukul papan cornya, tek 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 tek. Kayaknya ada deh kayaknya gambarnya. Nanti saya kasih deh di sini kalau saya ada gambarnya, tatakibo. Terus ada juga kakibo. Kakibo tuh pacul kecil dia. Jadi gunanya untuk ngebersihin cor-coran yang di atas papannya itu. Jadi di Jepang nih ya, tacking itu dicuci. Ceker ayamnya itu kan habis diisi nih. Nah, yang nggak keisinya itu harus dicuci, harus dibersihin. Begitu juga papan cornya. Papan cornya juga harus dibersihin. Nah, jadi golongan kita lah nih yang Dokosang ini yang ngebersihin gitu. Ada burasi itu sikat kayak sikat WC gitu. Jadi dibersihin. Kenapa Mas Bob harus dibersihin? Nah, dulu juga saya jadi bahan pertanyaan juga kalau kenapa harus dibersihin gitu kan. Toh juga nanti ini diisi lagi gitu kan sama cor-coran. Nah, ternyata sekian lama saya berpikir keras gitu ya. Kenapa ya harus dibersihin? Oh, ternyata supaya yang gak ada ngaruhnya sebenarnya ya. Tapi menurutku supaya bangunannya itu ya lumayan kokoh gitu ya, kokoh banget gitu. Jadi cor-coran yang nggak keisi kayak taking nih ya, ceker ayam yang nggak keisi ini, kalau kotor nanti kan diisi lagi jadi kurang enak gitu ya. Mungkin gitu, atau mungkin ada yang bakalan dikerjain lagi ini untuk yang ceker ayam, dan sampai sekarang pun masih tanda tanya untuk ceker ayam. Tapi kalau untuk papan cor, memang saya tahu banget papan cor itu kan dari bawah sampai atas itu kan pakai itu terus. Selagi itu masih bisa dipakai, pakai itu terus sampai atas. Nah, kalau itu bukan kotor ya namanya. Kalau itu kotor ya kotor sih nggak jadi masalah. Kalau ada cor-coran yang menumpuk gitu ya di papannya itu, nah nanti susah, nyongkelnya susah. Jadi harus dibersihin dulu. Nah, daripada bersihin pas kering, kan susah tuh kalau udah kering kan. Mesti dipukulin, mesti dikikir kan, pakai kikir kan. Nah, daripada harus gitu, bagusan waktu masih basah dibersihin. Nah, jadi nanti begitu diceplokin ya, begitu dicopot, dicongkel, udah rapi. Tinggal dinaikin ke atas, dipasang lagi kayak gitu lagi, disamain lagi. Itu alasannya kenapa harus dibersihin papan cornya itu. Nah, terus ada ember ya. Jadi kerja ngatur juga bawa-bawa ember biasanya. Nah, ember itu bahasa Jepangnya baketsu. Baketsu.
Nah, biasanya kan ember kan diisi air kan. Nah, kalau ngambil air kan kita harus ke keran. Namanya keran di Jepang itu bilangnya suido. Jadi kalau disuruh sama orang Jepang, sana ambil air di sana tuh. Ada suido katanya. Nah, itu keran suido itu. Kalau yang itu Mas Bob yang bisa disemprot-semprot kayak nyuci mobil, kayak di steam mobil. Nah, itu bukan suido bilangnya. Itu hayosa. Hayosa. Di Osaka bilangnya gitu, hayosa. Mungkin di daerah-daerah yang lain mungkin bisa jadi beda, bukan hayosa. Jadi ingat, kotoba yang saya bagikan ini kotoba yang ada di Osaka. Entah di daerah lain juga sama atau enggak, intinya ini di daerah Osaka. Mudah-mudahan di tempat lain juga sama kayak gitu ya kotoba ya. Terus ada kabel. Kabelnya itu biasanya dipakai untuk baibu. Misalkan baibu kan jaraknya jauh misalkan. Karena baibu itu panjangnya sekitar 5 meter atau 10 meteran lah kabelnya. Kalau nggak nyampe, biasanya ada kabel lagi, kabel tambahan. Nah, itu bilangnya kaptaya, ada biasanya. Jadi kabel tambahan ya. Nanti kalian kalau udah di Jepang kalian tahu lah. Saya nggak ada gambarnya soalnya. Itu kabel buat ngenyambungin si baibu lagi supaya tambah panjang. Nah, terus kalau kalian kerja ngecornya dapetnya mangson, bikin mangson gitu ya. Itu biasanya di tengah-tengahnya itu ada kotakan bolong buat nurunin ke bawah. Nah, biasanya orang Jepang bilangnya niage. Niage itu kayak, jadi lubang yang di tengah, ini saya contohin gitu ya. Ini lubangnya ada di tengah. Nah, gunanya lubang ini untuk nurunin si cor-corannya ke bawah lagi. Loh, kenapa Mas Bob nggak ditutup aja sekalian semuanya? Nah, itu juga pertanyaan saya dulu kayak gitu. Kenapa nggak ditutup semua aja gitu ya? Kan enak, udahlah gitu. Nggak usah ngambil-ngambil cor-coran dari atas diturunin ke bawah lagi gitu. Ternyata gunanya yang di tengah dibolongin itu supaya nanti orang yang kaitai, orang yang barasi, yang bongkar itu ya. Kan orang Katawaku kan pasti dibongkar nih, orang Papancor nih. Kan di situ kan banyak besi-besi yang melalang-melalang gitu ya, postonya itu. Nah, itu nanti diangkatin lewat lubang itu, lubang yang kotak itu ternyata. Gunanya. Oh, iya iya iya. Saya tahu karena saya pas kerja tobing lihat, oh ternyata gunanya kotakan itu untuk naikin si barang-barang yang ada di bawah ini supaya lebih cepet kan. Karena kalau lewat Asiba itu, wah susah banget sumpah, susah banget kalau lewat Asiba, sempit banget memang. Jadi bilangnya niage. Nah, biasanya di niage itu diturunin kalau nggak pakai terpal, itu biasanya pakai ini, yang kerucut yang warna merah itu buat di jalan itu biasanya. Nah, itu nanti dilubangin, kan kerucut tuh ya, dibolongin, nanti dikasih buat nyalurin air gitu. Apa sih namanya ya? Kayak selang gitu, tapi gede dia buat nyalurin air. Kayak buat nyalurin air ke sawah gitu. Nanti diturunin, itu namanya suto kalau nggak salah ya. Suto ya kayaknya, suto deh. Nah, itu diturunin, nah nanti begitu udah diturunin kan nanti diisi pakai cor-coran seret, nanti kan ke bawah si cor-corannya. Banyak sih macam-macam ya. Kalau untuk kerja ngecor, kalau kalian bagi kebagian nih kerja ngecor ya. Kalau saya sih kotobanya mungkin cuma segitu doang ya, karena saya juga kerja ngecornya cuma dokosang doang gitu ya. Cuman ngebantuin bersih-bersih doang. Nah, kalau yang ikut mobil ya saya juga ada sedikit agak tahu ada jointo. Jointo itu untuk nyambungin pipanya itu. Nah, pipanya namanya apa? Pipanya namanya haikang. Ada pipa, pipa yang besi itu supaya nanti kan itu kan gedung kan tinggi kan. Jadi harus dipasang pipa pipa itu dari bawah sampai atas supaya nanti begitu cor-coran diturunin dari mobil mobil cornya ini. Kalau di Indonesia apa sih bilangnya itu? Mobil molen apa ya? Kalau di Indramayu sih bilang mobil molen. Mobil yang bawa semennya itu. Kalau di Jepang kan Mikusa bilangnya, Mikusa. Nah, dari mobil Mikusa itu kan diturunin kan ke tadi itu mobil yang Pompusa itu ya, Pompusa. Nah, itu kan diturunin ke situ. Karena pendek, kalau bangunan udah tinggi kan pendek tuh. Jadi harus dipasang pipa namanya hikang. Nah, nanti ada jointonya di jointo sampai atas. Nah, nanti di atas baru dikeluarin. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang domeyasang mungkin ada lagi. Domeyasang itu yang halusin. Mungkin ada lagi kotobanya. Cuman saya ya nggak semuanya tahu. Namanya juga cuman nyerep kan. Jadi cuman segitu doang kayaknya dari saya. Untuk kotoba ngecor ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya yang saya bahas sekarang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada yang belum jelas silahkan tanyakan saja.
Ya mohon maaf banget lah pokoknya kalau pembahasan saya soal Kotoba ngecor ini kurang kurang detail dan kurang jelas banget ya. Karena kebetulan saya juga sebisa mungkin gitu ya, ngasih taunya sebisa mungkin. Itu namanya. Jadi mohon maaf banget kalau masih ada banyak kurangnya, terutama dari segi gambarnya ya. Karena memang di Jepang ini untuk nyari gambarnya ini agak susah banget. Ya udah mungkin itu saja kayaknya dari saya. Kalau bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain, terutama buat teman-teman kalian yang udah dapet job ngecor. Jadi silakan kalian bagikan ke teman kalian. Ada tiga ya, ingat tadi ada tiga ya. Ada yang ngalusin, ada yang nyuci, ada yang mobil. Ngecor itu ada tiga, tiga bagian. Jadi entah yang mana kalian bakalan masuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Rea.